Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu emiten cara pergerakan saat ini masih uptrend, hari Jumat kemarin masih lanjut naik, dan ternyata laba bersih semester satunya masih naik. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BSDE. Saham BSDE bisa kita lihat secara taktikal saat ini masih bergerak tren. Satu minggu terakhir memang sempat sideways, sempat melemah karena masih gagal naik di atas 1200, sempat turun mengetes support terdekat di sekitar 1150. Dan bisa kita lihat hari Kamis melemah, hari Jumat BSDE masih bisa bangkit dan bergerak naik. Jadi masih naik 2% lebih ke 1175. Jadi saat ini 1200 masih berupa resisten yang kuat untuk BSD saat ini. Tapi untuk tren jangka menengah BSD saat trennya masih bergerak tren setelah berhasil melewati garis EMA 50 150. Jadi sampai saat ini belum sempat turun atau di garis EMA 50-nya. Sedangkan untuk support kuat terdekat saat ini ada di 1100. Jadi selama BSD tidak turun ke 1100, maka untuk tren jangka menengah masih berpotensi untuk melanjutkan trennya. Jadi walaupun terpantau minggu depan ternyata BSD gagal beli 1200 dan mulai melemah, tapi saat terpantau masih kuat di 1100, masih ada potensi untuk rebound kembali. Dan kemarin kalau pemerintah bahwa laba bersih BSDE di semester 1 ini masih naik 94%. Jadi menarik. Dari semester 1 ini masih naik. Laba per saham dasar itu melonjak menjadi 111,56 dari sebelumnya itu sekitar 57,42. Selain laba, pendapatan juga naik 47%. Jadi secara laporan keuangan BSD masih oke. Secara teknikal ini juga masih uptrend. Sekarang kita lihat secara broker summary. Broker summary kenaikan 2% lebih ini jika kita lihat sebenarnya ini masih ada akumulasi. Tapi asing satu minggu terakhir terpantau sudah mulai take profit pada saham BSDE. Jadi teman-teman yang sudah punya menurut saya saat ini masih layak untuk di hold. Masih ada potensi untuk minggu depan kembali naik mengetes 1200. Dan apabila berhasil break maka BSDE akan lanjut uptrend dengan target terdekat berikutnya sekitar 1235 sampai target lebih jauh di sekitar 1280 sampai 1300. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau coba entry saham BSDE, kenaikan saat ini memang sudah lumayan tinggi, tapi teman-teman masih bisa pantau untuk buy on breakout atau paling aman tunggu terkoreksi kembali ke 1100 untuk entry di sekitar support kuat ini. Dan sekarang saya akan coba analisis saham ASRI yang jika kita lihat secara teknikal satu minggu ini juga sudah mulai membaik. Sebelumnya berada di garis EMA 50, satu minggu terakhir ASRI sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi saat ini garis EMA 150 di harga 145 sudah berubah menjadi support, dan sekarang ASRI mencoba untuk naik di atas 150. Dan ASRI juga salah satu saham yang masuk ke indeks FTSE untuk yang saham micro caps. Jadi untuk saham-saham kecil ASRI salah satu yang masuk dan satu minggu ini mulai bergerak naik. Karena memang sektor properti juga dalam satu minggu terakhir atau dua minggu terakhir memang sudah mulai bergerak naik. Dan sekarang kita lihat untuk ASRI. Asing terpantau dalam beberapa hari terakhir sudah mulai masuk, dan di broker summary terpantau juga kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham ASRI, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Kan cara pergerakan ini masih ada potensi untuk lanjut naik menuju target di 160. Jadi untuk yang sudah berhasil dapat di garis EMA 50 atau 150 ini masih bisa di hold dengan target tegak 160. Sedangkan untuk teman-teman yang saat yang baru mau coba entry, misalnya wait and see dulu, bisa coba tunggu di sekitar 150. Apabila minggu depan ASRI mengetes kembali 150 masih bisa bertahan baru ikut entry. Jika minggu depan terpantau ASRI malam lanjut turun di bawah 150, sebaiknya tunggu di sekitar harga 145 atau di garis EMA 150 ini untuk entry di sekitar support yang lebih kuatnya. Jadi untuk yang sudah dapat di harga bawah bisa hold terus selama garis EMA 50 atau 150 ini tidak dilewati, tergantung di harga berapa teman-teman entry. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di bawah garis EMA 50 sebelumnya, bisa jadikan garis EMA 50 atau 150 untuk target stop. Sedangkan untuk buy on breakout di garis EMA 50, bisa jadikan garis EMA 150 untuk target stop apabila teman-teman masih mau hold terus. Oke, sekarang kita lihat P1 juga secara teknikal saat ini masih oke, bisa kita lihat. Hari Rabu sempat terkoreksi, hari Kamis sempat turun menuju zona support 460 sampai 464. Tapi hari Jumat P1 masih lanjut naik 2% lebih dan kembali mencoba untuk break 480. Dan cara pergerakan P1 juga masih bergerak tren setelah melewati garis EMA 50 150. Jadi untuk yang sudah dapat pada break garis EMA 50 150, P1 juga saat ini masih sangat layak untuk di hold. Dan saat ini jika terpantau berhasil break 480, maka P1 akan lanjut uptrend minggu depan dengan target di resisten psikologis di 500. Dan untuk P1 bisa kita perhatikan di sini
Asing juga 1 minggu terakhir masih terus masuk dengan jumlah lumayan besar. Di broker summary pun bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi besar. Sehingga apabila teman-teman sudah punya, saat ini menurut saya sangat layak untuk di hold, karena saya lihat masih ada potensi untuk kembali menuju harga 500 atau resisten psikologisnya. Sebelumnya jika kita lihat beberapa kali mengetes 500, P1 gagal break dan melemah. Jadi apabila terkonfirmasi break pun, menurut saya paling aman jadikan 500 untuk target take profit. Apabila beberapa kali mengetes masih gagal, ingat P1 masih ada potensi untuk terkoreksi kembali. Apalagi kenaikan P1 dalam 1 bulan terakhir sudah naik sangat tinggi. Apabila terkoreksi menurut saya masih sangat wajar. Jadi jadikan target 500 untuk take profit pada saat terpantau P1 minggu depan berhasil break 480. Oke, selanjutnya saya coba analisa DILD yang secara teknikal juga sudah mulai membaik, sudah bersih naik di atas garis EMA 50 150, tapi saat ini bisa kita lihat masih belum berhasil naik di atas angka 190. Dan beberapa kali mencoba naik di atas 190, DILD masih gagal, sempat turun mengetes 185, ini masih bisa bertahan. Jadi sebelum sempat mengetes garis EMA 150 di 182, DILD sudah bisa rebound kembali. Tapi jika kita lihat di broker summary untuk DILD, ASIC terpantau juga masih terus masuk akumulasi, tapi kenaikan 2% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi karena tidak ada akumulasi, saya lihat secara pergerakan masih ada potensi untuk sideways. Jadi apabila teman-teman belum sempat entry, paling aman menurut saya tetap tunggu kembali di 185 sampai maksimal 182 apabila teman-teman ingin coba entry saham DILD. Dan jadikan target terdekat di 190 sampai target lebih jauh di sekitar 200 untuk target take profitnya. Jadi DILD masih layak untuk dipantau. Yang sudah dapat di harga bawah pun apabila masih mau hold terus juga masih bisa jadikan garis EMA 150 atau 180 untuk trailing stop. Apabila teman-teman memang dapatnya sekitar 170 ke bawah dan belum mau take profit jangka pendek atau swing jangka pendek. Karena selama masih kuat di atas garis EMA, DILD secara pergerakan juga masih uptrend. Jadi apabila teman-teman lihat saham-saham properti masih belum ada tanda patah trend, teman-teman masih mau hold itu masih oke. Tapi jika terpantau minggu depan sudah mulai ada patah trend, Musa pertimbangkan untuk take profit. Setelah itu tunggu kembali di daerah support untuk re-entry kembali untuk lebih amannya. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.